Memahami fenomena kesurupan dan kearifan lokal dalam kesenian tradisional jaranan. Selengkapnya di Tourism Guru. Fenomena kesurupan sering kita dengar baik melalui media cetak ataupun pernah melihat langsung di sekitar kita. Walaupun modernisasi telah terjadi dalam berbagai bidang dalam seni kehidupan, akan tetapi hal-hal yang berbau mistik tetap menarik untuk dibicarakan. Mungkin karena itulah yang menjadi salah satu penyebab film bergenre horor masih tetap mendapat tempat di hati masyarakat. Rasa ingin tahu yang kuat serta rasa penasaran menggugah minat dan antusiasme dari berbagai kalangan. Hal yang berbau magis dan mistik juga terdapat dalam berbagai kesenian daerah. Seperti kesenian kuda lumping atau jaran kepang, atau lebih sering disebut jaranan. Jaranan ditampilkan sekelompok orang dengan seragam prajurit yang tengah menunggang kuda lengkap dengan atribut layaknya pakaian prajurit pada masa kerajaan di masa lalu. Masyarakat umum menyebut kuda kepang karena menggunakan kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu. Pada pertunjukan kuda lumping ini, selain disuguhi atraksi tarian yang dinamis, juga terdapat atraksi kesurupan. Biasanya setelah tarian kuda lumping berjalan beberapa waktu, akan tiba masanya beberapa penari akan mengalami kerasukan yang dalam bahasa pertunjukannya disebut ndadi. Dalam kondisi seperti ini, ndadi pemain akan melakukan hal di luar kesadarannya. Mereka akan menari dan bertindak di luar nalar. Hal menarik adalah awal ketika pemain kesurupan. Penonton akan melihat penari-penari tersebut seperti kehilangan keseimbangan, terhuyung-huyung, bahkan ada yang langsung terjatuh di lantai. Sesaat kemudian, para pawang atau yang sering disebut bopo menghampirinya dan melakukan beberapa ritual seperti membacakan mantra atau membisikkan di telinga penari yang sedang dalam keadaan kesurupan tersebut. Penari selanjutnya akan menari kembali tapi dengan kondisi berbeda. Jika diamati lebih dekat, tatapan penari kosong dan cenderung hanya terlihat putihnya saja. Gerakan-gerakan tariannya tidak selentur pada saat sadar dan bisa dikatakan sedikit kaku. Tentu saja hal ini hanyalah kondisi yang awam karena banyak tipe pemain yang sedang mengalami kesurupan seperti tingkah lakunya menyerupai harimau atau mendesis seperti ular. Adapun perbedaan tingkah laku pemain yang kesurupan ini dipercaya disebabkan oleh roh yang masuk ke dalam raga pemain tersebut. Hal inilah yang menjadikan kesenian kuda lumping menjadi lebih menarik lagi. Walaupun kental dengan nuansa magis dan menyeramkan, toh dari berbagai penuturan penonton, hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Bahkan dalam kondisi tertentu yang lebih ekstrim lagi adalah ketika ada pemain yang bisa makan beling atau pecahan kaca tanpa terluka atau mengupas kelapa dengan giginya. Tentunya hal ini perlu latihan yang intens dan pengalaman karena tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak untuk ditiru kecuali ahlinya. Rasa takut, ngeri, takjub bercampur menjadi satu. Bukan tidak mungkin, penonton pun bisa ikut kesurupan dan ikut menari dalam pertunjukan. Hal ini tentu saja dengan pengetahuan dan pengawasan para bopo atau pawang yang sudah terlatih dalam menanganinya.
Melihat fenomena tersebut, penonton tidak perlu takut karena setiap pertunjukan sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Adapun tentang keselamatan, dalam pertunjukan biasanya sudah dipersiapkan pagar gaib supaya penonton tidak ikut terdampak dalam kesurupan dan membahayakan penonton. Kesurupan ini pada umumnya tidak berlangsung lama, akan ada waktu tertentu untuk menyadarkan para pemain. Berdasarkan keterangan beberapa pemain kuda lumping menyebutkan bahwa dalam kondisi kesurupan ia merasa setengah sadar. Awalnya, pada waktu sebelum kesurupan, ia merasakan kepalanya pusing, badannya terasa ringan, dan akhirnya tidak sadar. Akan tetapi uniknya, indera pendengaran akan terasa lebih peka, apalagi dengan suara-suara kendang ataupun gamelan. Oleh karena itulah, walaupun mereka tidak sadar, tetapi badannya seolah digerakkan tanpa bisa dikendalikan mengikuti irama musik gamelan. Dadi atau kesurupan merupakan fenomena yang sudah tidak asing oleh para pecinta budaya lokal. Karena erat kaitannya dalam pertunjukan-pertunjukan seperti ini. Pemain akan penari mengikuti gamelan dan akan diam jika musik berhenti. Masih berdasarkan pengakuan penari jaranan lainnya, pada saat kesurupan ini ia melihat penonton terlihat kecil-kecil di sekelilingnya. Adapun proses dalam menyadarkan pemain juga menarik untuk dilihat. Jika dirasa cukup, maka bopo atau pawang akan datang menghampirinya. Menariknya, ada pemain yang akan meminta hal aneh-aneh sebelum mau disadarkan. Dalam berbagai kesempatan, ada yang meminta dihadapkan asap, kemenyan, terlebih dahulu ada juga yang meminta untuk dicambuk badannya. Selain itu, ada yang meminta diangkat badannya lalu diputar-putar di udara, dan masih banyak lagi lainnya. Setelah disadarkan, pemain umumnya merasa lemas, mual, bahkan sampai ada yang muntah-muntah dan perlu bantuan temannya untuk berjalan kembali. Efek setelah kesurupan ini tidaklah berlangsung lama. Dengan beristirahat sekitar setengah jam, semua akan normal kembali. Tapi tentu saja setiap pemain berbeda-beda waktu pemulihannya. Mediasi agar pemain tersebut dapat cepat kesurupan juga ada berbagai cara, seperti dengan asap dupa yang sudah disiapkan dari awal pertunjukan, suara kendang yang menderu-deru, dan suara pecut di sekitarnya akan mempercepat proses kesurupan ini. Timbullah pertanyaan, apakah setiap pemain pasti akan kesurupan? Jawabannya, tidak semua. Hal tersebut berkaitan dengan kemauan ataupun kondisi di lapangan. Ada yang mudah kesurupan dan ada juga pemain yang sulit kesurupan. Apapun yang terjadi, semuanya hanyalah demi kebutuhan hiburan semata dan cara melestarikan budaya. Adapun pro dan kontra dalam hidup itu sudah biasa, tergantung bagaimana kita memandangnya. Nilai-nilai yang dapat kita petik dari fenomena kesurupan dalam pertunjukan jaranan atau kuda lumping ini diantaranya kita menyadari bahwa manusia hidup berdampingan. Hendaknya kita menghargainya. Sisi positif lainnya adalah ketika akan menyadari bahwa kita hanyalah manusia yang kecil tanpa daya, tanpa pertolongan Sang Pencipta. Dengan begitu, kita juga akan memahami kekuasaan Tuhan begitu nyata yang mampu menciptakan dunia seisinya serta makhluk-makhluk ciptaannya. Pesan tersirat dalam pertunjukan ini tentunya tidak diharapkan selalu menyerahkan diri seutuhnya kepada Yang Maha Kuasa.
Hal ini terlihat pada prosesi pembukaan acara yang biasanya diawali dengan doa untuk meminta permohonan izin dan keselamatan kepada Sang Pencipta. Begitupun pada akhir pertunjukan, terdapat ritual doa yang intinya adalah mengucapkan syukur atas berjalannya acara dengan baik dan lancar. Semua yang terjadi, baik sebelum maupun sesudah acara, bisa terjadi berkat izinnya. Adapun dalam mengenalkan budaya seperti ini, harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga anak kecil atau masyarakat awam yang ikut menjadi penontonnya tidak salah memahaminya. Alangkah baiknya kita jangan menghakimi terlebih dahulu suatu masalah tanpa melihat dari sisi lainnya. Jika bukan kita yang melestarikan budaya, siapa lagi? Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching.